Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Sudut istimewa merupakan sudut-sudut tertentu yang terdiri dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nilai perbandingan untuk sin, cos, tan dapat ditentukan secara langsung tanpa kalkulator untuk sudut-sudut istimewa ini. Nah, biasanya nilai sin, cos, tan yang itu disajikan dalam sebuah tabel sudut istimewa. Tabelnya terdiri dari sudut, kemudian perbandingannya, sin alfa, cos alfa, tan alfa. Begitu juga dengan kotan, sekan, dan juga kosekannya. Nah, sudut-sudut istimewa ini merupakan sudut yang paling penting dalam trigonometri yang bisa memudahkan kita dalam perhitungan, karena ini termasuk sudut yang bisa diingat atau bisa dihafal tanpa kalkulator. Nah, di sini mari kita pelajari sama-sama. Sinus dari 0 itu nilainya 0. Nah, cara membaca tabelnya seperti itu ya. Sin 30 nilainya adalah setengah. Sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 90 adalah 1. Ini urutannya dari 0 sampai ke 1. Sementara cos kebalikannya sin. Cos itu mulai dari cos 0 dia nilainya 1. Kemudian cos 30 dia akan berkebalikan juga, seperti cos 0 ini kebalikannya dari sin 90 kan. Nah, maka cos 30 ini akan sama dengan sin 60 nilainya, yaitu setengah akar 3. Lalu cos 45 nilainya setengah akar 2. Cos 60 nilainya setengah, sebaliknya dari sin 30, dan cos 90 adalah 0. Seperti itu. Untuk tangannya juga seperti itu ya. Untuk tan akan lebih mudah dihafalkan dengan kebalikannya, yaitu kotan. Tan 0 nilainya adalah 0. Untuk tan 30 nilainya adalah sepertiga akar 3. Tan 45 nilainya 1. Tan 60 nilainya 3. Dan tan 90 adalah tak terdefinisi atau tak terhingga ya. Nah, untuk kotannya itu urutannya kebalikan dari tan. Kotan dari 0 itu berarti tak terdefinisi atau tak terhingga. Sementara kotan 30 di akar 3, kotan 45 derajat 1, kotan 60 derajat sepertiga akar 3, dan kotan dari 90 derajat adalah 0. Nah, bisa diperhatikan kan di sini tan dan kotan itu saling berkebalikan urutannya. Kemudian untuk sekan dari 0 dia nilainya adalah 1. Sekan 30 derajat 2/3 akar 3. Sekan 45 derajat adalah akar 2. Sekan 60 derajat itu 2. Dan sekan 90 derajat adalah tak terdefinisi atau tak terhingga. Sementara kosekannya itu sebaliknya. Kosekan dari 0 derajat tak terdefinisi atau tak terhingga. Kosekan 30 derajat 2. Kosekan 45 derajat akar 2. Kosekan 60 derajat adalah 2/3 akar 3. Dan kosekan 90 derajat itu adalah 1. Nah, bisa diperhatikan kan di sini sekan dan kosekan juga urutannya saling berkebalikan. Nah, tabel ini disusun seperti ini untuk memudahkan kita mengingat nilai-nilai sin, cos, tan, kotan, sekan, dan kosekan untuk sudut-sudut istimewa. Nah, nilai-nilai ini juga penting banget untuk mempermudah perhitungan dalam trigonometri, khususnya pada kuadran 1 ya. Letak daripada sudut-sudut istimewa 0 derajat sampai 90 derajat ini jelas dia terletak pada kuadran 1 gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas kegunaan dari perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa ini pada latihan-latihan soal. Oke, untuk latihan soalnya akan kita bahas mulai dari nomor 1. Soal nomor 1 ini pertanyaannya adalah tentukan nilai dari cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat ditambah tan
45 derajat. Nah, cara untuk menghitung soal ini kita dapat menggunakan tabel sudut istimewa, di mana pada tabel itu diketahui bahwa cos 45 adalah setengah akar 2, sin 45 adalah setengah akar 2 juga, dan tan 45 derajat adalah 1. Kita bisa jumlahkan saja langsung untuk yang akarnya sama di sini, maka setengah dapat dijumlahkan dengan setengah, yaitu 1 kali akar 2 ditambah 1. Nah, hasilnya adalah 1 kali akar 2 adalah akar 2 ditambah 1. Dan ini sudah tidak bisa dijumlahkan lagi karena akar dijumlah dengan 1. Hasilnya adalah akar 2 ditambah 1. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Pertanyaannya adalah, tentukan nilai dari sin 60 derajat dikali cos 30 derajat dan tan 60 derajat. Nah, ini juga sama ya, kita bisa memperhatikan tabel trigonometri pada sudut istimewa. Pada tabel nilai sin 60 adalah setengah akar 3 dikali cos 30 adalah setengah akar 3 dikali tan 60 adalah akar 3. Nah, ini tinggal kita kalikan saja ya. Setengah bisa dikalikan dengan setengah, sama-sama pecahan. Kemudian akar 3-nya dikalikan dengan akar 3 dan juga akar 3. Nah, setengah dikali setengah di sini adalah berarti 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Jadi 1/4 dikali akar 3 dikali akar 3, 3, sisa. Kali lagi akar 3, makanya jadi 3 akar 3. 1/4 dikali 3 akar 3 adalah 3/4 akar 3. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah 3/4 akar 3. Baik, soal berikutnya nomor 3 kita akan bahas. Di sini diketahui ada sebuah segitiga ABC siku-siku di B. Maka kita akan menggambarkan dulu segitiga siku-sikunya. Karena siku-siku di B, maka sudut siku-siku kita beri nama B, sudut yang lain bebas ya. A, yang penting salah satunya A dan salah satunya C. Nah, di sini diketahui bahwa besar sudut A adalah 45 derajat jika panjang AC, berarti AC adalah sisi miring ya, 8 cm, maka panjang AB berapa? Nah, di sini kita perhatikan yang akan kita cari adalah panjang sisi AB. Semua sudah tahu nama panjang sisi-sisi ya. Ada sisi miring, sisi samping, dan sisi depan. Jika dilihat dari sudut yang diketahui adalah sudut 45 derajat, maka AB di sini merupakan sisi samping dari sudut A. Nah, kita pakai sudut yang diketahui aja. Maka di sini berarti kita bisa menggunakan perbandingan cos dari A, yaitu perbandingan sisi samping dan sisi miring, karena sisi samping yang ditanyakan dan sisi miring yang diketahui. Nah, maka kita cukup menggunakan perbandingan dua sisi ini saja, satu yang ditanyakan dan satunya lagi yang diketahuinya. Jadi sami, perbandingan sami adalah cos. Bisa menggunakan cos 45 derajat yang diketahuinya. Ada sisi sampingnya adalah belum diketahui, masih sisi AB, dan sisi miringnya 8. Cara menentukan sisi AB-nya ya kita tinggal pindah ruaskan 8 ya ke ruas dekat cos 45 di sini. Pembagian, maka pindah ruas menjadi perkalian. Bisa ditulis juga cos 45 derajat. Bisa ditulis cos 45 derajat dikali 8 sama dengan sisi AB. Nah, cos 45 derajatnya bisa cek lagi di tabel trigonometri, dia nilainya setengah akar 2 dikali 8 sama dengan AB. Maka di sini kita bisa menentukan panjang AB. Tinggal kaliin aja setengah sama 8-nya. Setengah akar 2 sama 8. Berarti setengah dikali 8 adalah 4. Ya, 8 dikali 1 dibagi 2. 4 akar 2. Ya, itu dikalikan aja ya, menggunakan perkalian bilangan bulat dengan pecahan. Maka sisi AB adalah 4 akar 2. Itu cara menentukan panjang sisi yang belum diketahui menggunakan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, ini digunakan apabila kita sudah tidak bisa menggunakan Pitagoras lagi. Pitagoras hanya bisa digunakan apabila diketahui dua sisinya. Nah, apabila hanya diketahui satu sisinya, bisa menggunakan perbandingan trigonometri pada sudut istimewa.
Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Pembahasannya di sini diketahui suatu segitiga ABCD. Panjang sisi BD adalah, di antara sekitar BD ini cuma ada 30 derajat sudut yang diketahui, yaitu sudut B. Sementara sisi-sisi di sekitar BD itu tidak diketahui. Maka kita harus mencari dulu salah satu sisi yang lain, yaitu panjang sisi CD. Kenapa mencari CD? Karena CD itu ada salah satu sisi yang ada di depan CD yang diketahui itu sisi AC yang panjangnya 8 dan juga sudut A sebesar 45 derajat. Jadi di sini kita bisa menggunakan perbandingan sin 45 derajat depan per miring. Kenapa depan? Karena depan yang akan kita cari yaitu CD dan sisi miring yang diketahuinya yaitu AC 8. Sin 45 derajat dikali 8, jelas 8-nya pindah ruas ya, pembagian jadi kali, sama dengan CD. Sin 45 bisa cek lagi di tabel trigonometri sudut istimewanya. Sin 45 itu adalah setengah akar 2 dikali 8 adalah panjang sisi CD yang akan kita cari untuk menemukan BD ya. Maka 8 tinggal dikali aja dengan setengah, jadi 4 akar 2 adalah panjang sisi CD. Setelah kita memperoleh panjang sisi CD, barulah kita bisa menentukan panjang sisi BD. Karena di sini BD sudah ada bantuan salah satu sisi yang diketahui. Tidak hanya sudut B aja yang 30 derajat, tapi sudah punya satu sisi yang bisa membantu mencari panjang sisi BD, yaitu sisi CD yang tadi dihitung memperoleh hasil 4 akar 2. Menentukan sisi BD di sini bisa menggunakan perbandingan tan ya, yaitu tan dari sudut B yang merupakan perbandingan depan dibandingkan dengan samping. Sisi depan yang diketahui, sisi samping yang akan dicari. Sisi sudut B-nya 30 derajat, maka ditulis tan 30 derajat per sisi depannya adalah CD, sisi CD, dan sisi sampingnya adalah sisi BD. Tan 30 derajat, sisi CD-nya sudah diketahui, yaitu 4 akar 2 per sisi BD yang akan dicari. Biasanya kan tadi yang dicari tuh letaknya di pembilang ya. Sekarang letaknya di penyebut nih. Maka kalau misalnya yang dicari yang di bawah si BD-nya, kita bisa tukerin aja posisinya sama tan 30 nih cara cepatnya ya. Tukerkan saja si BD sama tan 30. Ini beda sama pencarian CD tadi ya. Maka BD sama dengan 4 akar 2 tetap di situ dibagi dengan tan 30 derajat. Maka BD sama dengan 4 akar 2 dibagi tan 30 derajat, cek di tabel nilainya adalah 1/3 akar 3. Di sini kita tinggal hitung saja ya, bisa BD sama dengan ini 4 bisa dibagi dengan 1/3 akar 3 dulu. Maka BD sama dengan 4 akar 2 per 1/3 akar 3-nya bisa diubah menjadi bentuknya akar 3/3. Maka BD sama dengan 4 akar 2 dikali kita balikan, pecahannya menjadi 3 per akar 3. Maka BD sama dengan 4 akar 2 dikali 3, 12 akar 2 per akar 3. Karena ini irasional, harus kita rasionalkan kali dengan sekawannya, yaitu dikali akar 3 per akar 3. Hasilnya adalah BD sama dengan 12 akar 2 kali akar 3 menjadi 12 akar 6 dibagi akar 3 kali akar 3 adalah 3. Maka BD sama dengan 12 dibagi 3, 4 akar 6 cm. Jadi hasil panjang BD adalah 4 akar 6 cm ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita bahas soal nomor 5. Nilai dari kotan 60 derajat dibagi sekan 45 derajat sama dengan titik. Ini bisa cek lagi di tabelnya saja langsung ya. Nilai kotan 60 derajat pada tabel adalah
sepertiga akar 3 dan sekant 45 derajat adalah akar 2. Nah, kemudian ini tinggal kita operasikan saja sesuai dengan soalnya. Berarti kotan 60 derajat dibagi dengan sekant 45 derajat. Sama dengan sepertiga akar 3 dibagi akar 2. Nah, karena ini itu irasional, maka harus kita rasionalkan. Kita kali saja sepertiga akar 3-nya itu sepertiga akar 3 per akar 2-nya dengan sekawannya, yaitu dikali dengan akar 2 per akar 2. Nah, kita langsung hitung aja. Sepertiga akar 3 dikali akar 2 menjadi sepertiga akar 6 dibagi akar 2 kali akar 2 adalah 2. Kita bisa bagikan sepertiganya dengan 2. Sepertiga dibagi 2 menggunakan pembagian antara pecahan dan bilangan bulat. Hasilnya adalah 1/6 akar 6.